Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi dan gangguan-gangguan pada sistem reproduksi. Yuk simak videonya. Capaian pembelajaran yang akan dicapai adalah pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transfer membran dan pembelahan sel, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan inovasi teknologi biologi. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah bertanya, mengapa wanita mengalami menstruasi setiap bulan? Mengapa ada masa-masa tertentu yang disebut masa subur? Dan bagaimana tubuh wanita dapat mempersiapkan diri untuk kemungkinan terjadinya kehamilan? Nah, semua pertanyaan tersebut dapat dijelaskan melalui proses yang disebut siklus menstruasi. Untuk itu, langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih siklus menstruasi itu. Siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan yang terjadi pada sistem reproduksi wanita secara berskala sebagai persiapan untuk kehamilan. Siklus ini diatur oleh hormon reproduksi yang mengendalikan pematangan sel telur dan perubahan pada lapisan rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, lapisan rahim akan meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Siklus menstruasi pada umumnya berlangsung sekitar 28 hari, meskipun dapat bervariasi pada setiap wanita. Secara umum, siklus menstruasi terdiri atas 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan tahap awal dalam siklus menstruasi yang berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Fase ini terjadi ketika tidak ada pembuahan pada siklus sebelumnya, sehingga lapisan dinding rahim yang telah dipersiapkan untuk kehamilan tidak lagi diperlukan. Akibatnya, lapisan tersebut mengalami peluruhan dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk darah menstruasi. Proses ini diawali oleh menurunnya kadar hormon estrogen dan progesteron karena korpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi mengalami degenerasi. Penurunan hormon menyebabkan pembuluh darah pada dinding rahim menyempit, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan berkurang. Kondisi ini mengakibatkan jaringan endometrium rusak dan akhirnya terlepas. Tetapi meskipun terjadi peluruhan dinding rahim, tubuh sebenarnya telah mempersiapkan siklus baru. Kelenjar hipofisis meningkatkan produksi hormon FSH yang akan merangsang pertumbuhan beberapa folikel di dalam ovarium. Dengan demikian, fase menstruasi tidak hanya berfungsi sebagai proses peluruhan jaringan lama, tetapi juga menjadi awal dari persiapan siklus reproduksi berikutnya. Fase yang kedua adalah fase folikuler atau proliferatif. Setelah menstruasi berakhir, tubuh memasuki fase folikuler atau proliferatif. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga menjelang ovulasi. Pada tahap ini, beberapa folikel di dalam ovarium mulai berkembang, namun hanya satu folikel yang biasanya akan tumbuh menjadi folikel dominan dan mencapai kematangan sempurna. Pertumbuhan folikel dipengaruhi oleh hormon FSH. Seiring perkembangan folikel, produksi hormon estrogen juga meningkat. Hormon estrogen memiliki peran penting dalam merangsang pertumbuhan kembali lapisan endometrium yang sebelumnya lurus selama menstruasi. Lapisan dinding rahim mulai menebal karena jumlah sel bertambah dan pembuluh darah berkembang semakin banyak. Kelenjar-kelenjar pada endometrium juga mulai memanjang sebagai persiapan untuk menerima hasil pembuahan. Dengan kata lain, fase ini merupakan masa pemulihan dan pembangunan kembali lapisan rahim. Selain itu, fase folikuler juga menjadi tahap pematangan sel telur. Sel telur yang berada di dalam folikel berkembang hingga siap dilepaskan pada saat ovulasi. Menjelang fase akhir ini,
Kadar estrogen mencapai tingkat tertinggi yang kemudian memicu pelepasan hormon LH sebagai tanda dimulainya ovulasi. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi merupakan peristiwa pelepasan sel telur yang telah matang dari ovarium. Fase ini umumnya terjadi di pertengahan siklus menstruasi, sekitar hari ke-14 pada siklus yang berlangsung selama 28 hari. Ovulasi diawali oleh lonjakan hormon LH yang terjadi akibat tingginya kadar estrogen. Lonjakan hormon tersebut menyebabkan folikel yang telah matang pecah dan melepaskan sel telur ke arah tuba falopi. Setelah dilepaskan, sel telur akan bergerak menuju saluran reproduksi dan siap untuk dibuahi oleh sperma. Masa ovulasi merupakan periode paling subur dalam siklus menstruasi karena kemungkinan terjadinya pembuahan berada pada tingkat tertinggi. Sel telur yang dilepaskan dapat bertahan selama sekitar 12 hingga 24 jam. Apabila dalam rentan waktu tersebut terjadi pertemuan dengan sperma, maka proses pembuahan dapat berlangsung. Sebaliknya, jika tidak terjadi pembuahan, sel telur akan mengalami degenerasi dan tubuh akan melanjutkan siklus menuju fase berikutnya. Fase yang keempat yaitu fase luteal atau sekretori. Setelah ovulasi, tubuh memasuki fase luteal atau sekretori. Fase ini berlangsung dari akhir ovulasi hingga menjelang menstruasi berikutnya. Pada tahap ini, sisa folikel yang telah pecah berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum berfungsi menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah tinggi serta sejumlah kecil estrogen. Progesteron berperan mempertahankan dan menyempurnakan lapisan endometrium agar siap menerima embrio jika terjadi pembuahan. Selama fase ini, lapisan dinding rahim menjadi semakin tebal, kaya akan pembuluh darah, dan mengandung banyak cadangan nutrisi. Kelenjar-kelenjar endometrium juga menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk mendukung perkembangan embrio pada tahap awal kehamilan. Apabila pembuahan dan implementasi terjadi, corpus luteum akan tetap aktif menghasilkan progesteron untuk mempertahankan kondisi rahim. Namun, jika pembuahan tidak terjadi, corpus luteum akan mengalami degenerasi sehingga produksi progesteron dan estrogen menurun. Penurunan kedua hormon tersebut menyebabkan lapisan endometrium kehilangan dukungan hormon yang dibutuhkan untuk tetap bertahan. Akibatnya, lapisan tersebut mulai rusak dan akhirnya luruh, yang menandai dimulainya fase menstruasi berikutnya. Dengan demikian, siklus menstruasi kembali berulang dari awal. Kita masuk pada gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada kanker endometrium. Kanker endometrium adalah kanker yang berasal dari lapisan dalam rahim atau endometrium akibat pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Penyakit ini ditandai oleh perubahan struktur jaringan endometrium menjadi abnormal dan dapat menimbulkan gejala seperti pendarahan pada vagina abnormal, nyeri panggul, dan keputihan yang tidak biasa. Faktor risikonya meliputi usia lanjut, obesitas, paparan estrogen berlebihan, diabetes, dan hipertensi. Penanganan dapat dilakukan melalui operasi, radioterapi, kemoterapi, atau terapi hormon. Deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Yang kedua adalah infeksi pada vagina. Nah, pada gambar ini ditunjukkan ada beberapa infeksi yang terjadi pada vagina kita. Yang pertama itu, pada bagian tengah gambar ini, terlihat dinding vagina yang berwarna lebih merah dan tampak mengalami iritasi. Kondisi ini menunjukkan adanya proses peradangan akibat infeksi. Peradangan menyebabkan jaringan menjadi lebih sensitif, sehingga dapat menimbulkan rasa gatal, nyeri, dan rasa tidak nyaman pada vagina kita. Yang berikut ada kandidiasis atau infeksi jamur. Kandidiasis disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan jamur Candida. Infeksi ini biasanya ditandai dengan keputihan berwarna putih kental seperti susu atau keju, disertai rasa gatal dan perih pada area vagina. Kondisi ini sering terjadi akibat perubahan keseimbangan flora normal vagina. Kemudian ada vaginosis bakterial. Vaginosis bakterial ini terjadi ketika jumlah bakteri normal dalam vagina tidak seimbang. Gejala ini berupa keputihan berwarna putih atau abu-abu dengan bau yang khas, terutama setelah aktivitas tertentu.
Kondisi ini merupakan salah satu penyebab infeksi vagina yang paling sering ditemukan. Kemudian ada trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Infeksi ini dapat menyebabkan keputihan berwarna kuning kehijauan, berbusa, berbau tidak sedap, serta disertai rasa gatal dan nyeri saat berkemih. Dan yang terakhir ada vaginitis atrofik. Vaginitis atrofik terjadi akibat penurunan kadar hormon estrogen yang menyebabkan dinding vagina menjadi lebih tipis dan kering. Kondisi ini sering ditemukan pada wanita setelah menopause dan dapat menyebabkan iritasi serta nyeri. Gangguan dan penyakit yang ketiga yaitu prostatitis. Nah, pada gambar ini menunjukkan perbandingan antara prostat normal dan prostat yang mengalami prostatitis atau peradangan kelenjar prostat. Pada kondisi normal, prostat memiliki ukuran dan bentuk yang normal, sehingga tidak mengganggu saluran uretra. Uretra merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Karena tidak ada pembengkakan, aliran urin dapat berjalan lancar. Sebaliknya, pada prostatitis terjadi peradangan yang menyebabkan prostat membengkak. Pembengkakan ini menekan uretra sehingga saluran menjadi lebih sempit. Akibatnya, penderita dapat mengalami kesulitan saat buang air kecil, aliran urin melemah, sering ingin buang air kecil, atau merasa nyeri dan perih saat berkemih. Prostatitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri maupun faktor non-infeksi, seperti gangguan saraf, cedera, atau peradangan kronis. Gejala lain yang sering muncul meliputi nyeri pada area panggul, perineum, atau penyakit yang keempat adalah impotensi. Impotensi atau difusi ereksi merupakan gangguan pada sistem reproduksi pria yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi penis yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Kondisi ini dapat terjadi pada pria dari berbagai usia, meskipun lebih sering ditemukan pada usia lanjut. Disfusi ereksi bukan hanya masalah seksual, tetapi juga dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan lain, seperti penyakit jantung, diabetes, atau gangguan hormonal. Terjadinya disfusi ereksi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor fisik yang sering menjadi penyebab antara lain gangguan aliran darah ke penis, kerusakan saraf, penyakit kronis, obesitas, dan kadar hormon testosteron yang rendah. Selain itu, faktor psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, dan masalah dalam hubungan dengan pasangan juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengalami ereksi. Kebiasaan hidup yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, kurang berolahraga. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai materi siklus menstruasi dan gangguan-gangguan pada sistem reproduksi.